Pada kesempatan kali ini kami akan membuat review sebuah film dengan judul Wurongtun yang telah dipublish pada tahun ini 2021. Tapi nampaknya film ini tidak mempunyai kaitan sama sekali dengan film-film Wurongtun yang lain. Video memperlihatkan sekumpulan anak muda yang nampaknya akan melakukan pendakian di kawasan hutan Virginia. Seperti film Wurongtun yang lain, karena mereka mengambil jalan yang salah menyebabkan mereka semua bertemu dengan manusia gunung yang akan melakukan apapun untuk mempertahankan cara hidup mereka yang mengerikan yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Sebelum memulai videonya, subscribe dulu supaya tidak terlepas video yang lainnya jika kami mengupload video baru. Film ini dimulai dengan memperlihatkan usaha seorang ayah untuk mencari anaknya yang bernama Jen. Di sebuah kota kecil, ketika dia berada di kantor polisi, dia mengatakan bahwa anaknya yang sudah pergi mendaki gunung sejak 6 minggu yang lalu belum pulang kembali. Dan terakhir kali ayahnya mendengar kabarnya tentang anaknya berada di desa ini, akan tetapi tidak mempunyai informasi yang cukup untuk mencari anaknya. Tetapi sayangnya malahan polisi itu lebih menganggap anaknya yang hilang itu seolah menjadi hal yang sudah wajar bagi anak remaja dan mengatakan anaknya sedang bersenang-senang dan mengatakan bahwa anaknya akan balik juga nanti. Karena tidak ada informasi yang ia dapatkan dari kantor polisi, ia lanjut mencari info ke tempat penginapan, mungkin aja anaknya pernah nginep di situ. Tetapi tetap saja pemilik penginapan juga tidak mempunyai informasi tentang anaknya yang pernah menginap di sana. Ia pun merasa semakin gelisah, kemudian ia melanjutkan pencarian ke tempat yang lain. Kemudian si ayah pergi ke sebuah bar dan ia bertemu dengan pria tua yang katanya pernah melihat anaknya itu. Kemudian si ayahnya pun bertanya kepada pria tua tersebut. Namun terlihat si pria tua sepertinya sangat kesal saat teringat kelakuan Jen dan teman-temannya. Kemudian ia mengatakan bahwa kemungkinan mereka pergi ke gunung dan jika memang mereka tersesat di sana, pria tua itu menyarankan si ayah untuk pulang saja karena sudah bisa dipastikan Jen dan teman-temannya tidak ditemukan karena sesuatu yang berada di sana. Namun si ayah tidak mempercayai kata pria tua itu dan akan terus melakukan pencarian. Kemudian film beralih ke 6 minggu sebelum pencarian anaknya itu, tepatnya ketika Jen dan teman-temannya sedang bersenang-senang. Ketika itu terlihat keseruan anak muda yang sedang bersiap-siap untuk mendaki ke sebuah gunung. 3 pasangan anak muda yang penuh cinta itu malahan berciuman menjadi ritual wajib bagi mereka meskipun sedang menyetir mobil yang menyebabkan mereka hampir kemalangan dan menyebabkan salah satu tayar mobilnya bocor. Kira-kira tak lama kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka pun memasuki sebuah kota kecil yang terlihat sangat sepi. Kemudian mereka memasuki penginapan dan penginapan ini ialah tempat yang ayah Jen akan pergi nanti. Waktu malam pun tiba dan para anak muda ini mengisi waktu dengan bersenang-senang. Ternyata disinilah pria tua itu pernah bertemu dengan Jen dan pria tua itu menawarkan untuk menjadi pemandu jalan untuk mereka karena menurutnya di gunung sana ada sesuatu yang membahayakan, tetapi tawaran dari si pria tua itu ditolak mereka. Dan akhirnya si pria tua itu pun hanya mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati saja dan menyebutkan bahwa mereka akan bertemu lagi dengannya. Semasa dalam perjalanan pulang ke penginapan, terlihat sosok lelaki misterius berada dekat mobil mereka yang sedang memperhatikan dalam mobil mereka. Adam menjadi marah apabila melihat gerak-gerik lelaki tersebut itu, hingga akhirnya ia mengusir pria misterius itu dengan membalingkan botol kepada pria misterius tersebut. Tak lama kemudian pria misterius itu pun menghilang dan mereka pun sudah kembali ke penginapan. Di keesokan harinya, Jen yang sedang jogging melihat seorang wanita aneh sedang berjualan dan merasa tertarik dengan dagangan wanita tersebut. Jen pun membelinya, lalu terlihat seorang bocah yang terus memperhatikannya. Wanita peniaga itu memberitahu kepada Jen bahwa bocah yang memperhatikannya ialah anaknya yang bernama Roti. Mereka akhirnya memulai petualangan untuk mendaki. Mereka pun mulai masuk ke dalam hutan di Virginia. Kemudian si Maghrib Darius yang sok-sokan menjadi leader mengajak teman-temannya untuk singgah dulu ke sebuah benteng jadul peninggalan masa koloni. Sudah beberapa jam mereka berjalan tetapi tempat itu belum ditemukan. Lalu tiba-tiba mereka mendengar sesuatu yang aneh, lalu entah dari mana kayu besar itu berasal yang akan jatuh kepada mereka dari atas yang telah menyebabkan mereka terluka akibat menghindari kayu besar tersebut.
Saat yang lain selamat tetapi si Ranger yang bernasib sial tewas akibat kayu besar itu. Semasa mereka berusaha memanggil bantuan pakai HP, jelas saja tidak ada signal tempat seperti itu. Lalu tiba-tiba Jen melihat seseorang sedang memperhatikan mereka, tapi sosok misterius itu langsung menghilang entah kemana, dan tak lama kemudian karena cuaca yang seperti akan hujan mereka terpaksa melanjutkan perjalanan untuk kembali ke jalur yang seharusnya. Singkat waktu gelap pun datang, mereka tak berhasil kembali ke jalur yang benar. Akhirnya mereka sadar bahwa sebenarnya mereka itu sedang tersesat. Tetapi si Maghrib tetap mengatakan bahwa tinggal sebentar lagi mereka akan ke jalur yang benar. Tapi ia menyarankan untuk mendirikan tenda dulu dan melanjutkan perjalanan besok harinya. Mereka heran dengan Mila yang sudah menghilang entah kemana. Saat mereka akan mencarinya, mereka baru sadar bahwa tempat mereka tidur itu adalah sebuah kuburan. Kemudian mereka menemukan sebuah tulisan yang menunjukkan tempat itu adalah suatu kawasan peninggalan masa lalu yang bersejarah. Kemudian Louis mengatakan bahwa HP-nya telah hilang disusul teman-temannya yang juga mengalami hal yang sama. Saat sedang mencari Mila yang telah hilang, Jen melihat bocah yang pernah ia lihat saat di kota. Adam menanyakan tentang keberadaan Mila kepadanya, tetapi karena si bocil takut melihat Adam, ia pun lari menjauhinya dan Adam mengejarnya. Lalu tiba-tiba Adam pun terjatuh oleh jebakan yang melilit kakinya, dan tak lama kemudian jebakan itu menariknya hingga masuk ke dalam lubang dan mereka pun berusaha untuk menolongnya. Si Maghrib yang paling merasa bersalah mencoba masuk ke lubang itu namun tidak berhasil karena ada ular di dalam lubang tersebut. Jen kemudian membuat tanda dan akan mencari bantuan. Setelah beberapa lama perjalanan mereka menemukan sebuah gubuk di hutan, lalu mereka pun memasukinya. Sesampainya di sana, mereka menemukan benda-benda tajam hasil kopet dan barang-barang lain yang semua itu adalah barang-barang milik pendaki gunung, dan tak lama kemudian mereka melihat orang-orang menggunakan gili suit yang sedang membawa Adam. Dengan rasa bersalahnya, si Maghrib dengan berani menghadapi orang-orang aneh itu dengan kapak. Saat ia mengatakan untuk menurunkan temannya itu, orang-orang aneh tersebut malah berbicara dengan bahasa asli mereka yang tidak bisa difahami oleh si Maghrib. Kemudian Jen dan Lucas menanyakan keberadaan Mila yang telah hilang, dan tentu saja obrolan ini tak menghasilkan apa-apa. Adam, dengan kemarahannya itu menghajar kepala orang aneh itu sampai kepalanya hancur. Semua temannya kaget saat mengetahui orang itu sudah mati, tapi Adam meyakinkan mereka bahwa orang itu telah membunuh Mila. Tapi tiba-tiba betapa kagetnya mereka saat mengetahui Mila yang katanya mati cuman pergi untuk pipis. Tapi Adam juga berkata bahwa orang aneh itu akan membunuhnya dan juga Mila. Mereka semua menjadi bingung karena yang telah dibunuh Adam, apakah orang itu adalah pembunuh atau cuman orang gunung biasa saja. Keadaan ini membuat mereka panik, ditambah lagi teman dari orang aneh yang mati itu berhasil kabur, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk segera meninggalkan gunung. Saat sedang berlari, Mila pun terkena jebakan hingga membuatnya tertusuk dan tidak bisa bergerak kemana-mana, akan tetapi pacarnya malah meninggalkan dirinya dengan alasan mencari bantuan. Tak lama kemudian sosok misterius itu datang kepada Mila, dan kemudian Mila pun tewas karena dipanah oleh sosok misterius itu. Namun pelarian Adam tidak berlangsung lama dan ia pun berjaya ditangkap. Mereka yang kini tinggal berempat akhirnya ditahan oleh orang gunung itu juga. Kemudian mereka dibawa ke sebuah pemukiman dari orang-orang gunung tersebut. Sesampainya di sana, mereka disidang layaknya pengadilan negeri atas pembunuhan yang Adam lakukan. Lalu saudara dari si korban itu memberi kesaksian atas peristiwa yang terjadi kepada saudaranya. Sebenarnya mereka yang sedang berburu berniat untuk menolong Adam yang terkena jebakan buruan hewan mereka, bukan untuk membunuh Adam. Pada akhirnya Adam dibawa untuk menerima hukuman mati atas perbuatannya. Kemudian Jen dan yang lain mendapat hukuman yang mereka sebut kegelapan atas kesaksian palsu mereka. Kemudian Adam akhirnya dibunuh dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan kepada orang gunung tadi, dan Adam tewas, dan mereka yang kini tinggal bertiga akan menjalani hukuman kegelapan. Dan tiba saatnya Louis menjadi yang pertama untuk hukuman kegelapan itu. Istilah kegelapan dalam hukuman ini adalah dengan membuatnya buta dan memasukkannya ke dalam gua yang gelap.
Tetapi saat giliran si Maghrib untuk menjalankan hukuman, Jen mengatakan agar membatalkan hukumannya dan lebih baik mempekerjakannya saja. Mendengar perkataannya itu, akhirnya mereka tertarik dan menyetujui. Lalu ketua suku itu berkata kepada Jen, "Kalau kamu, apa yang akan kau tawarkan?" Jen pun menjawab, "Kau bisa memakaiku untuk apapun." Ketua kepala suku pun menyetujui tawaran Jen itu. Kemudian film beralih ke si ayah yang sedang bersama pemilik penginapan. Dari wanita itu si ayah mengetahui bahwa pada masa sebelum Perang Dunia, ada masyarakat yang pergi ke gunung itu untuk menjaga tradisinya, dan orang-orang itu berpikir saat negara mengalami keruntuhan mereka akan membangun sebuah negara baru di sana dengan menamakan dirinya sebagai The Foundation. Kemudian si wanita itu menambahkan bahwa siapa saja yang datang ke gunung itu tidak akan kembali. Singkat cerita, si ayah akhirnya berniat untuk mencari Jen ke gunung itu, karena khawatir si pemilik penginapan menyuruhnya untuk pergi ke gunung bersama saudaranya. Hingga pada akhirnya si ayah yang ditemani 2 orang pemburu mulai melakukan pendakian. Salah satu pemburu telah terperangkap dalam lubang, dan semasa si ayah dan seorang lagi pemburu coba untuk menyelamatkan pemburu yang terperangkap dalam perangkap itu, tapi tanpa disadari ada jebakan lain yang berada di belakang pemburu itu. Si ayah berhasil menghindar dari jebakan itu dan 2 pemburu tersebut telah tewas. Lalu dengan senjata dan peralatan dari para pemburu yang tewas, akhirnya si ayah telah melanjutkan pencarian. Malam hari pun tiba. Saat si ayah berhasil menemukan lokasi orang-orang gunung itu, tiba-tiba si ayah ditemukan oleh orang gunung tersebut dan ia dibawa masuk ke tempat itu dan disiksa. Ia pun kaget saat melihat orang yang menangkapnya adalah Darius si Maghrib. Akan tetapi si Maghrib seolah tidak mengenali calon mertuanya itu. Dan ketika si ayah berusaha mempertahankan diri, tiba-tiba Jen malah memanah ayahnya sendiri. Lalu si ketua suku memerintahkan pengawalnya untuk membunuh si ayah saat esok hari. Saat ayahnya sedang dalam kurungan, Jen berusaha menyelamatkannya. Ternyata Jen tidak benar-benar menjadi pengikut mereka dan hanya bersandiwara untuk keselamatannya saja. Jen berencana untuk meninggalkan tempat itu malam itu juga. Kemudian Jen menyelinap ke tempat si Maghrib untuk mengajak kabur, akan tetapi ia lebih memilih tinggal di sana karena telah memiliki rasa saling memiliki dengan orang-orang gunung. Hingga pada akhirnya meninggalkan kekasihnya di tempat itu. Tapi tak lama kemudian si bocah menemukan mereka saat berada di gerbang. Lalu Jen memintanya untuk menunjukkan jalur yang aman untuk turun gunung. Jen mengajak si bocah untuk pergi bersamanya, akan tetapi ia menolaknya. Semasa perjalanan keluar dari gunung tersebut melalui jalan yang aman, ia melihat keadaan Lukas yang sangat mengerikan dan kemudian Jen lebih memilih untuk membunuhnya daripada membiarkan Lukas hidup menderita dan menjadi zombie. Tetapi pelarian mereka terhenti karena sebuah jurang yang cukup dalam. Tak lama kemudian mereka akhirnya diketahui oleh si penjual yang Jen temui di kota. Perlawanan antara wanita pun terjadi dan Jen telah berhasil membunuh wanita tersebut. Kemudian mereka kini diburu oleh orang-orang gunung lainnya. Hingga pada akhirnya pelarian mereka ditemukan si pria tua di bar dulu dan ia mengatakan bahwa kedatangannya hanya untuk membantu dan tak lama mereka berbincang. Kemudian orang-orang gunung itu menemui mereka dan hampir saja membuat si ayah dan Jen terbunuh, akan tetapi si pria tua berhasil membawa mereka masuk ke dalam mobil. Akhirnya si ayah dan Jen berhasil kabur dari gunung itu, tapi tunggu dulu, ini belum selesai. Film beralih ke Jen yang sedang menemui ayahnya di tempat kerjanya. Terlihat mereka sangat bahagia menjalani hari-hari mereka. Setelah mengalami kejadian mengerikan di gunung itu. Tak lama kemudian Jen kembali ke rumahnya, akan tetapi saat Jen berada di rumah tiba-tiba betapa kagetnya saat ia mengetahui si ketua suku sedang duduk santai bersama ibunya dan juga keluarganya. Dengan polosnya si ibu mengatakan bahwa ia adalah tetangga barunya yang sedang berkunjung. Tanpa sepatah kata pun Jen seolah menahan amarahnya. Si ketua suku pun berkata kepada Jen untuk kembali bersamanya di gunung tersebut dan Jen mengikuti ajakannya untuk kembali ke gunung itu. Asalkan si ketua suku tidak pernah datang lagi ke rumahnya dan mengganggu keluarganya, hingga akhirnya mereka pun pergi untuk menuju gunung itu semula. Terlihat mobil dengan pengawalan dari orang-orang gunung sudah siap menjemput Jen untuk kembali ke gunung tersebut. Tetapi belum seberapa jauh mereka pergi, sesuatu pun terjadi.
Jen yang kini bukan seorang wanita lemah lagi berhasil menghabisi komplotan orang-orang gunung tersebut hingga tak jadi kembali kepada kehidupan barunya di gunung itu. Jen pun membawa roti dan pergi lalu film pun tentu saja sudah berakhir. Sampai sini saja pembahasan film Wurongtun 2021. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng ya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari kami. Terima kasih telah menonton, harap kalian semua terhibur.